Panji Agung Mangkunegoro, Ketua LSM Gubernur Papua. Jadi hari ini bersama masyarakat, bersama Ketua LBH Papua dan juga dari Koordinator Masyarakat Adat Poltekam, kami LSM Gubernur Papua hadir bersama masyarakat karena hasil kesepakatan bersama dari mediasi beberapa minggu lalu di BPN Kota Jayapura, kesepakatan bersama dengan Bintang Mas. Kemudian kami meminta kepada BPN Provinsi untuk segera mengakhiri sengketa ini, yang mana seakan-akan Bintang Mas yang dirugikan, padahal Bintang Mas punya dokumen kami belum melihat, yang mana mereka hanya berkata-kata bahwa ada pelepasan, tetapi masyarakat yang holte kami ini ada beberapa masyarakat yang sudah punya sertifikat dan juga mau mengurus sertifikat pengukuran dan lain-lain tidak dilayani di BPN Kota. Nah, saya cuma mau sampaikan dan camkan kepada Kepala BPN Provinsi Papua, ketika BPN Papua atau Kota Jayapura berikan ruang kepada Bintang Mas, itu sama saja ATR BPN mengkhianati dokumen negara yang berupa sertifikat corona, karena itu adalah lambang Garuda. Sekali lagi, bagaimana bisa BPN memberikan ruang kepada Bintang Mas yang tidak punya sertifikat, diberikan ruang seakan-akan dia dirugikan untuk menganggap bahwa masyarakat Poltekam mengambil haknya mereka. Itu saja. Jadi Kepala BPN Provinsi Papua yang menandatangani sertifikat itu. Jadi tepat sekali ketika masalah ini segera diselesaikan oleh beliau, karena beliau tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan kami harap juga Bintang Mas tidak boleh berlebihan menggunakan arogansinya dia untuk menguasai tanah-tanah yang bersertifikat. Ini negara punya, itu dokumen negara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Satya, perwakilan masyarakat Eksanurata yang ada di Holtekam, yang hari ini menerima atau mendapat imbas dari sebuah praktek pihak Bintang Mas yang menggusur tanah-tanah dan tanaman yang ada di tempat warga Holtekam tinggal. Yang anehnya bagi kami, ada yang sudah ada sertifikat, tapi dia bisa klaim dan dia bisa mengancam untuk keluar. Itu pertama. Yang kedua, kami tidak tahu kalau dia sudah membangun pengukuran bersama BPN di tempat-tempat yang warga sudah dipetakan secara adat, dan itu BPN juga mengeluarkan peta untuk masyarakat. Tetapi dari belakang kami ketahuan bahwa sudah ada pengukuran-pengukuran atau pemberian batas-batas dari pihak Bintang Mas yang itu juga dikeluarkan atau ditunjukkan dari pihak BPN. Nah, dalam bagian ini kami merasa ya ada sesuatu yang mungkin tidak terbuka, baik dalam hal pembuktian secara pelepasan adat, tapi juga Bintang Mas dengan BPN untuk mengukur sepihak tanpa mengundang masyarakat adat yang memberi tempat, tapi juga warga yang tinggal di tempat itu. Sehingga hari ini kami datang ke Kanwil Provinsi, bukan pertemuan yang baru hari ini mau terjadi. Sudah ada tahapan yang dilalui di BPN Kota, tapi tidak ada ujung dan memberi bukti-bukti dari Bintang Mas yang dia memiliki bagian lokasi di tempat itu yang jelas bagi kami. Sehingga sesuai dengan koordinasi terakhir tanggal 22 untuk kami harus ke Kanwil Provinsi. Tapi inilah kami sampai di sini semua dalam tugas luar, dan saya berharap tanggal besok itu menjadi klimaks atau yang terakhir sudah, karena kami bukan saja mediasi. Kita tunggu mediasi, tapi di lokasi sana Bintang Mas beraksi terus. Penggusuran dan alat berat masuk, habiskan tanaman, lalu pasang batas-batas di sekitar pemukiman-pemukiman warga. Sehingga harapan saya mewakili semua warga dalam pendampingan bersama dengan teman-teman LBH, tapi juga wartawan, kami punya suara satu saja. Tingkat terakhir bagi kita adalah, saya mau sampaikan bahasa bahwa ini masih di Papua. Kami tidak tinggal di Cina, di tempat Bapak Bintang Mas punya tanah. Jadi kalau Bapak Bintang Mas punya tanah dari Cina, tidak apa-apa, kami siap keluar. Tapi yang menjadi kesalahan kami, hari ini di kantor BPN Kanwil Provinsi, Bapak sikapi, kantor ini sikapi supaya besok itu pertemuan tuntas
yang memberi bukti dan supaya masalah ini tidak berlarut-larut lalu membeli ruang Bintang Mas, dia boleh berbicara dengan BPN sepihak atau tersembunyi dan dia mengatur sesuatu tanpa ada pembicaraan atau percakapan dengan warga setempat. Saya pikir dari saya yang ingin saya sampaikan bagi kita semua terkait dengan pertemuan yang hari ini dibatalkan, dimajukan tanggal yang nanti disepakati oleh Kanwil Provinsi Papua. Demikian, terima kasih. Oke, selamat siang. Saya Manuel Gumai, Direktur LBH yang mendampingi klien saya, warga masyarakat bekas Anurata di Holtekam. Kami datang ke Kanwil BPN ini sesuai dengan kesepakatan kami pada mediasi di tanggal 22 Februari 2024 di kantor BPN Kota Jayapura. Di sana karena dalam mediasi itu tidak menghasilkan keputusan apapun, selanjutnya kami bersepakat untuk melanjutkan mediasi di kantor Kanwil BPN Provinsi Papua pada tanggal 5 Maret 2024 hari ini. Makanya kita datang ke sini. Tapi setelah kami tiba di sini dan kami temukan Pak Kakanwil sedang keluar kota, dan menurut bawahannya yang menerima kami, dia sampaikan bahwa tidak ada koordinasi yang terbangun dari BPN kota ke Kanwil BPN provinsi. Padahal di dalam risalah mediasi itu pada bagian terakhir disebutkan dengan jelas bahwa yang akan melakukan koordinasi dengan Kakanwil BPN Provinsi Papua adalah BPN Kota Jayapura. Di sini membuktikan bahwa BPN Kota Jayapura tidak konsisten dengan risalah mediasi yang telah kita sepakati bersama. Nah, fakta ini kemudian menjadi pertanyaan tersendiri. BPN Kota Jayapura ada apa dalam kasus persoalan tanah Holtekam yang berkaitan dengan klien saya dan juga pihak Bintang Mas? Ini ada apa di sini? Karena kita juga menilai dalam mediasi-mediasi sebelumnya justru memberikan ruang lebar kepada Bintang Mas untuk menyampaikan. Dan kalau kami dalami persoalan yang diadukan oleh Bintang Mas kepada BPN Jayapura dan kemudian di mediasi, sebenarnya ini persoalan antara BPN dan Bintang Mas. Tapi kemudian mengkait-kaitkan klien kami yang sudah punya sertifikat hak milik, yang sudah punya surat pelepasan tanah adat. Kami justru balik bertanya, apa tujuan dan apa motivasi BPN dan Bintang Mas melibatkan klien kami? Karena klien kami tidak ada persoalan dengan mereka. Di atas pertanyaan itu kami juga bertanya, apa dasar klaim BPN memberikan ruang lebar kepada PT Bintang Mas dalam persoalan tanah Holtekam? Karena setahu kami Bintang Mas juga tidak mampu membuktikan kepemilikan dia di sana. Berdasarkan data yang kami telusuri, justru Bintang Mas mengklaim itu jauh di atas klien kami sudah memiliki alas hak adat. Di sini yang menunjukkan bahwa justru Bintang Mas ini yang sedang merongrong hak milik klien kami, yang jelas-jelas sudah memiliki sertifikat hak milik dan juga yang jelas-jelas telah memiliki sertifikat sudah memiliki surat pelepasan tanah adat. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan. Nah, dalam persoalan ini, karena klien kami sudah datang ke sini sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 22 Februari 2024 di BPN, maka kami tegaskan kepada Kakanwil BPN Provinsi Papua untuk dapat mengagendakan kembali sesuai kesepakatan tadi kami dengan bawahannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024. Kita akan datang pada tanggal tersebut karena menurut kami sudah sepakati, dan harapan kami itu tidak
kemudian buat klien kami harus pulang dengan sia-sia karena untuk ke sini klien kami mengeluarkan biaya yang besar juga dan juga tidak melakukan aktivitas yang sebenarnya mereka harus lakukan. Itu mungkin yang pertama. Yang berikutnya, saya tegaskan bahwa klien kami memiliki alas hak yang jelas, baik secara surat pelepasan tanah adat maupun juga sertifikat hak milik. Saya minta kepada Kapolda Papua untuk tegaskan kepada Kapolresta Kota untuk melihat dan memantau aktivitas Bintang Mas di atas tanah Holtecam yang sampai saat ini masih melakukan penyerobotan tanah, pengrusakan tanaman dan juga mengancam beberapa klien kami. Saya pikir kita sudah laporkan ke Polda beberapa kasus pengrusakan dan juga penyerobotan dan juga perusakan tanaman di awal bulan Februari. Kami mohon untuk Pak Kapolda perintahkan bawahannya untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut karena sampai saat ini klien kami masih terus dihantui di atas hak milik mereka dengan tindakan-tindakan yang tidak profesional yang dilakukan oleh Bintang Mas dengan cara memasuki pekarangan maupun juga merusak tanaman dan juga ada ancaman untuk merusak rumah. Yang selanjutnya saya juga tegaskan kepada Bintang Mas untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang terkesan melanggar hukum karena itu justru akan membahayakan pihak Bintang Mas di kemudian hari dan tentunya kami akan tetap mengungkap persoalan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh Bintang Mas dan juga yang akan dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan salam keadilan. Sejauh yang kami telusuri, bukti mereka sangat lemah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka ada klien saya yang sudah punya surat pelepasan tanah adat, itu mau supaya diukur dan diberikan sertifikat. Tapi sampai saat ini BPN Kota belum. Kuota tahun ini kan ada 800 sertifikat ya, dalam proyek nasional. Kami harap untuk yang belum tadi itu diterbitkan diukur, terus yang belum diukur itu juga diukur biar diterbitkan. Sementara karirnya Bintang Mas, kalau dia merasa diskriminasi atau dia merasa seperti apapun, itu kan persoalan dia dengan BPN. Sementara klien saya sebagai warga negara, itu hak mereka untuk diukur dan juga diterbitkan sertifikat dan juga yang sudah diukur segera diberikan. Jadi itu yang jadi 3 soal yang menjadi persoalan kita yang bicarakan. Yang terakhir, Bintang Mas ini sampai saat ini dia masih melakukan tindakan-tindakan meratakan, kemudian juga penambunan, perusakan tanaman. Jadi kami sendiri menjadi pertanyaan, dia bisa lakukan itu, ini kan kerugian, pinang berapa puluh pohon dipotong, juga ada tanaman-tanaman yang bisa menghidupkan air ya, itu diratakan semua. Sementara dasar dia sangat lemah. Kami juga sangat heran kenapa BPN tidak tegur dia. Satu, kenapa? Yang kedua, polisi kenapa tidak tangkap dia? Jadi dia ini kayak seakan-akan dikasih keistimewaan tersendiri, padahal dasarnya lemah. Begitu. Jadi saya harap untuk persoalan ini itu tidak berlarut-larut. Tanggal berapa? Hari Kamis kita harus segera bicara karena di lapangan orang ini sangat brutal, bahkan melanggar aturan-aturan. Kami sudah lapor dia ke Polda, tapi sampai saat ini orang ini belum pernah dipanggil. Jadi Pak, ini bukan main-main ini. Kita kenapa datang sesuai dengan itu? Karena dijanjikan dari BPN akan ke sini begitu. Ini juga kita datang karena tanaman ini yang dihancurkan. Mereka mau makan di mana? Rumah. Ini strateginya nih buat orang miskin, lapar, kusut hari. Strategi yang dipakai oleh Bintang Mas. Padahal alat buktinya sangat lemah. Jadi tolong itu yang tolong disampaikan ke Pak Kanwil. Ini bukan persoalan main-main. Kalau tidak nanti kita akan datang lebih banyak di hari kami. Begitu. Hasilnya tadi yang disampaikan itu nanti dicatat, kemudian semua ada. Saya sengaja kasih tahu supaya Bapak tahu. Bicara hari kami.